Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah perilaku berorganisasi, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-7, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang perilaku dan kelompok. Sebelum kita lanjut kepada topik yang ke-7 ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu mensubscribe akun YouTube kakak. Kalian juga bisa like video-video yang ada di dalam akun tersebut. Kalian juga bisa share akun YouTube ini kepada teman-teman kalian. Karena subscribe, like, dan share itu semuanya gratis. Jadi kalian tidak dikenakan biaya apapun. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe akun YouTube kakak mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik ke-7 ini, di mana subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama yaitu sifat kelompok, yang kedua jenis-jenis kelompok, yang ketiga tahap-tahap pembentukan kelompok, yang keempat karakteristik kelompok, dan yang kelima adalah konsep peranan. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu sifat kelompok. Di mana kelompok itu terbagi menjadi dua, di mana kelompok itu pengertiannya itu terbagi menjadi dua, di mana kelompok dalam artian persepsi dan kelompok dalam artian organisasi. Di mana kelompok dalam artian persepsi itu adalah kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Sedangkan kelompok dalam artian organisasi yaitu kelompok dari 2 orang atau lebih manusia yang saling berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah atau mencari suatu solusi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau dalam artian persepsi ini kumpulan orang-orang di mana di dalam kelompok ini terdapat mereka itu saling menerima kesan atau persepsi atau pandangan dari orang lain terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dalam artian organisasi, mereka ini tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kedua pengertian ini saling berbeda, di mana kelompok dalam artian persepsi tadi yaitu menerima kesan atau persepsi atau pandangan orang lain terhadap diri, sedangkan dalam artian organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dari dua pendapat ini kita bisa menyimpulkan apa itu kelompok. Di mana kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi, di mana mereka saling bergantung, saling memberikan semangat dan memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kelompok ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Jika terdiri dari 1 orang, itu bukan kelompok, tapi individu. Tapi kelompok ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Di mana di dalam kelompok ini pasti terjadi interaksi di antara orang-orang yang berada dalam suatu kelompok, dan mereka akan saling bergantung, saling memberikan semangat dan memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis kelompok itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Di mana kelompok formal itu adalah kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang muncul dari upaya individu dan tumbuh atas kepentingan bersama dan persahabatan, bukan dibentuk dengan sengaja. Jadi kalau kelompok formal ini dibentuk secara sengaja, di mana tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan. Tapi kelompok informal ini sifatnya itu dibentuk secara tidak sengaja. Contohnya dari kelompok informal ini adalah seperti persahabatan. Adapun kelompok formal itu terbagi lagi menjadi dua,
yaitu kelompok komando, yaitu kelompok yang dipimpin oleh seseorang atau dikomandoi oleh seseorang. Yang kedua adalah kelompok tugas, di mana kelompok tugas ini adalah untuk menyelesaikan persoalan ataupun tugas di dalam suatu kelompok. Lalu kelompok informal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Di mana kelompok kepentingan ini yaitu mereka berada dalam suatu kelompok itu berdasarkan kepentingan mereka secara bersama-sama. Sedangkan kelompok persahabatan di mana kelompok ini terbentuk karena misalnya persamaan dalam karakter, persamaan dalam pandangan, atau saling membutuhkan dan saling menyukai untuk berteman dengan orang-orang yang berada dalam satu kelompok persahabatan tersebut. Adapun tahap-tahap dari pembentukan kelompok, di mana salah satu model pengembangan kelompok berasumsi bahwa kelompok berproses melalui 4 tahap pengembangan. Yang pertama, tahap pertama adalah dukungan bersama. Jadi kelompok itu terbentuk karena adanya dukungan bersama. Yang kedua dari komunikasi dan pengambilan keputusan, karena intensnya komunikasi dan baiknya komunikasi dan harus cepatlah diambil suatu keputusan dalam suatu komunikasi tersebut sehingga terbentuklah suatu kelompok. Lalu yang ketiga adalah motivasi dan produktivitas, di mana dalam suatu kelompok itu terbentuk juga karena adanya motivasi dan produktivitas yang harus dihasilkan dari suatu kelompok tersebut. Dan tahap yang keempat adalah pengendalian dan pengorganisasi. Karena ada butuhnya pengendalian dan pengorganisasian dalam suatu kelompok, maka dibentuklah suatu kelompok tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik kelompok, di mana karakteristik kelompok itu pertama terdiri dari struktur, di mana struktur ini adalah adanya seperti bagan di dalam suatu kelompok, misalnya siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Kita membahas di sini adalah kelompok yang secara formal, di mana kelompok formal ini dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Lalu setelah adanya struktur, adanya hierarki status, yaitu misalnya adanya di situ sebagai direktur, adanya sebagai manajer, adanya sebagai karyawan, sehingga terbentuklah suatu hierarki status. Lalu yang ketiga adalah peranan. Ketika mereka sudah mengetahui status dia apa di dalam suatu kelompok, dia juga harus tahu peranan apa yang harus dilakukannya dalam suatu kelompok tersebut. Lalu karakteristik yang keempat adalah norma, di mana kelompok tersebut memiliki suatu norma. Kenapa? Karena tanpa adanya norma, maka orang-orang bisa bertindak sesuka hatinya. Jadi dengan adanya norma, mereka akan lebih terarah dan lebih tahu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Lalu yang kelima adalah kepemimpinan. Dalam suatu kelompok itu harus ada kepemimpinan, harus ada pemimpinnya. Karena kalau semua jadi pemimpin, maka pekerjaan atau tujuan dari kelompok tersebut tidak akan tercapai. Tapi harus ada pemimpin di dalam suatu kelompok tersebut, yang mana pemimpin itu akan memberikan wewenangnya atau akan menjadi pengarah dalam mengkoordinasi orang-orang yang berada dalam bawahannya atau dalam pimpinannya. Yang keenam adalah kepaduan. Dalam suatu kelompok itu diperlukan adanya kepaduan atau adanya kerjasama atau kesamaan, sehingga mereka dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu tentang konsep peranan, di mana konsep peranan itu yang pertama adalah peranan ganda. Di mana karena sebagian besar orang memegang banyak posisi dalam berbagai organisasi, seperti mereka menampilkan peran manajer, mereka juga sebagai orang tua di rumah, mereka juga sebagai pemimpin, dan juga mereka sebagai bawahan. Sehingga di dalam setiap organisasi tersebut mereka menampilkan peran ganda. Jadi seyogyanya setiap orang dalam kehidupan dia sehari-hari, dia tidak hanya memerankan dirinya sendiri, tapi dia juga memerankan banyak peran. Misalnya ketika dia berada di kantor, dia akan bekerja sesuai dengan jabatannya di situ. Lalu ketika dia berada di rumah, dia juga akan berperan sebagai jabatannya di rumah, misalnya sebagai orang tua. Begitu juga ketika dia dalam suatu organisasi, dia juga bisa berperan sebagai peranannya di dalam suatu organisasi, misalnya sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, ataupun hanya sebagai anggota dalam suatu organisasi. Sehingga dalam kehidupan
kenyataan atau kehidupan nyata, setiap orang itu memiliki peran ganda. Yang kedua adalah persepsi peranan, di mana persepsi itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan kelas sosial yang akan mempengaruhi sikap individu. Di mana latar belakang dan kelas sosial tersebut dibawa ke dalam organisasi dan mempengaruhi persepsi individu tentang peranannya. Jadi, karakteristik atau sikap dari seseorang itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya, bagaimana dia bersosialisasi di dalam masyarakat. Jika dia memiliki latar belakang dari keluarga yang memiliki peran yang baik dan juga dia dapat bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat atau kepada rekan-rekannya, maka dia memiliki persepsi atas peranan yang baik juga, dan itu nantinya peranan itu atau persepsi dia itu akan dibawanya ketika dia berada dalam suatu organisasi atau berada dalam suatu kelompok. Lalu yang ketiga adalah konflik peranan, di mana konflik peranan ini muncul jika seseorang dalam suatu organisasi menerima pesan yang tidak sesuai yang menyangkut peranan yang tepat. Jadi konflik ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang diterima dengan apa yang seharusnya dilakukan. Karena adanya suatu masalah, sehingga terjadilah suatu konflik. Di mana konflik peranan itu bisa terjadi, yang pertama konflik peranan itu bisa terjadi dengan orang atau konflik peranan orang, yaitu person role conflict, di mana konflik peranan dengan orang ini terjadi jika tuntutan peranan melanggar nilai-nilai dasar, sikap, dan kebutuhan individu yang menduduki suatu posisi. Contohnya adalah misalnya seseorang dalam suatu organisasi, dia menduduki suatu posisi, misalnya dia adalah seorang manajer. Lalu dia melanggar nilai-nilai dasar, misalnya dia korupsi, maka terjadilah suatu konflik di dalamnya. Dan konflik itu terjadi yaitu antar person atau dirinya sendiri atau orang tersebut. Lalu konflik peranan itu juga bisa terjadi yaitu konflik di dalam peranan atau intra-role conflict, di mana konflik peranan ini terjadi jika individu yang berbeda merumuskan suatu peranan menurut perangkap harapan yang berbeda. Jadi konflik di dalam peranan ini terjadi jika di dalam suatu kelompok itu kan terdiri dari banyak anggota. Jadi anggotanya itu memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan persepsi ini akan menjadikan perbedaan pendapat, sehingga terjadilah di situ konflik, yaitu konfliknya itu disebut sebagai konflik di dalam peranan. Jadi konflik itu berada di dalam peran mereka masing-masing sebagai anggota dalam suatu kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah konflik antar peranan atau inter-role conflict, di mana konflik antar peranan ini dapat terjadi jika menghadapi peranan ganda. Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa setiap orang pada kenyataannya itu memiliki peranan ganda, di mana dia di dalam suatu perusahaan dia menduduki suatu jabatan, kita sebutlah sebagai seorang manajer, dia di situ sebagai seorang manajer, lalu di dalam keluarganya dia adalah sebagai orang tua, lalu dia di dalam masyarakat dia adalah misalnya sebagai seorang pemimpin dari suatu organisasi. Nah, jadi ketika dia memiliki banyak peran di setiap hal itu, jadi mereka di antara hal-hal itu kan bisa ada terjadi konflik. Misalnya di perusahaan bisa ada terjadi konflik, seorang manajer mengalami konflik, misalnya dia harus bisa meredakan atau mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik untuk orang-orang yang berada di dalam suatu kelompoknya. Lalu di dalam rumah tangga, di mana perannya ada sebagai orang tua, dia juga harus berperan terbaik untuk anak-anaknya ataupun untuk keluarganya dengan memerankan dirinya sebagai orang tua. Dan di dalam keluarga tersebut pun pasti ada konflik, entah anaknya itu saling berantem atau adanya konflik yang lain yang menyangkut dengan peran dia sebagai orang tua. Begitu juga dalam konflik dia ketika dia menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Jadi karena adanya banyak-banyak konflik, karena adanya banyak-banyak konflik tersebut, di mana konflik tersebut itu terjadi karena adanya peran ganda tersebut, sehingga
peran ganda tersebut, konflik yang terjadi karena peranan ganda tersebut itu disebut sebagai konflik antar peranan. Demikian paparan saya untuk topik ke-7 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian kelompok dalam artian persepsi. Setelah kalian juga jelaskan pengertian kelompok dalam artian organisasi, motivasi, dan interaksi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis kelompok. Yang ketiga, jelaskan konsep peranan ganda. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu, setelah kalian selesai mengerjakannya, terlebih dahulu kalian scan dulu tugas kalian tersebut dalam bentuk format PDF. Dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Saya tidak menerima tugas yang dikirim dalam bentuk format JPG atau dalam bentuk foto. Tapi saya menerima tugas yang dibuat dalam bentuk format PDF. Jadi kalian buat dulu format tugas kalian itu dalam bentuk format PDF. Dan sekadar mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, manakala selama proses melihat video ini, manakala kalian belum mensubscribe akun YouTube saya, maka terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri video ini dan sebelum kalian menyelesaikan melihat video ini, maka terlebih dahulu kalian bisa mensubscribe akun YouTube saya. Kalian juga bisa like, kalian juga bisa share akun YouTube saya ini untuk disubscribe oleh teman-teman kalian yang lainnya. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih. Dan kakak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan sampai jumpa di minggu depan.